Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kita berjumpa kembali di sore hari ini. Semoga dalam perjumpaan kita pada kali ini kita selalu berada dalam bimbingan Sang Triratna Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Dhamma dan Sangha, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan satu apapun. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, dalam kesempatan ini marilah kita sedikit berbincang-bincang atau mengulas ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama yang sudah sangat lama wafat atau meninggal dunia. Namun demikian ajarannya masih sampai saat ini dapat kita rasakan, dapat kita praktekkan, dan dapat kita manfaatkan, atau kita dapat memperoleh manfaat dari praktek ajaran yang sudah kita tentunya laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam tema kali ini saya ingin mencoba mengetengahkan sebuah tema yang tentunya sangat familiar sekali dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita adalah mengarahkan diri pada kebenaran atau menuntun diri pada kebenaran. Hal ini dimaksudkan agar kita selalu waspada, agar kita selalu menyadari diri kita, agar kita selalu memanage diri kita untuk berada dalam hal-hal yang benar. Saudara-saudara sekalian, memang tidak mudah, memang tidak gampang untuk meletakkan, untuk mengarahkan, untuk mendiamkan atau memposisikan diri kita pada hal-hal yang benar. Itu adalah sangat tidak mudah. Kenapa demikian? Karena untuk melakukan kebajikan atau untuk melakukan perbuatan baik atau untuk berada pada hal-hal yang benar, itu perlu latihan. Perlu latihan. Kalau orang bilang berbuat jahat itu tidak perlu latihan, apakah itu benar atau tidak? Nah, tinggal kita nanti yang menilai. Tapi yang jelas, untuk berbuat baik atau meletakkan diri kita pada hal-hal yang benar itu harus dilatih. Kita harus latihan. Nah, oleh karena itu, tema kita yang membiasakan diri pada kebenaran itu hendaknya dijadikan momen, dijadikan panduan, dijadikan ingatan kita, dijadikan kontrol kita, dijadikan rambu-rambu kita untuk selalu berada pada hal-hal yang benar. Saudara-saudara umat Buddha yang saya hormati, kebenaran itu adalah sesuatu yang hakiki. Kebenaran itu tidak memerlukan pujian. Kebenaran tidak memerlukan semacam oh itu benar ya, pujian dan sebagainya. Tidak perlu pengakuan. Kebenaran adalah kebenaran. Dan ingat, kebenaran bukan pembenaran. Kalau pembenaran itu lain lagi. Kalau pembenaran bisa saja sesuatu yang tidak benar bisa dibenarkan. Tapi kalau kebenaran itu adalah sesuatu yang hakiki, yang itu apa adanya, dan itu adalah benar sesuai ajaran Buddha. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia, pada sore hari ini dalam kondisi kehidupan kita yang masih dilanda pandemi COVID-19 ini, seyogianya kita akan lebih eling lagi, akan lebih mawas diri lagi, akan lebih introspeksi diri lagi.
Dan itu sangat positif sekali. Sebagai umat Buddha, tentunya ajaran Buddha itu sudah dari 2500 tahun yang lalu mengatakan bahwa perbuatan baik, kembali lagi pada perbuatan baik, itu yang menjadi tuntunan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau tema tadi mengarahkan diri kepada kebenaran, tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah kita diharapkan untuk melakukan kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan baik yang walaupun itu perbuatan baik kecil mungkin nilainya hanya sedikit, tetapi walaupun sedikit, kalau itu dilakukan dengan terus-menerus secara kontinu, tidak pernah bosan, kita lakukan terus-menerus, tidak pernah putus asa, pasti akan menjadi banyak. Bukankah sebuah pepatah mengatakan sedikit demi sedikit akan menjadi bukit? Kalau kita lakukan sedikit, walaupun sedikit, terkumpul akan menjadi banyak. Dan ingat, perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Perbuatan baik yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan itulah nanti yang akan menjadi teman sejati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa sih sebenarnya perbuatan baik yang dimaksudkan itu? Nah, di dalam Dasa Punya Kriawatu itu sangat gamblang sekali dijelaskan oleh Buddha. Ada 10 perbuatan baik yang gampang sekali kita lakukan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya tidak ingin mengulang ke-10 tersebut, tapi saya hanya ingin menyampaikan 3 poin dari 10 tersebut. Apa itu, saudara-saudara? Yang pertama, yang disebut dengan sila. Sila adalah salah satu perbuatan baik. Sila adalah landasan bagi seseorang untuk melaksanakan perbuatan baik yang lebih tinggi. Sila merupakan pondasi. Nah, lalu muncul pertanyaan, apa sih sila itu? Sila itu tidak lain dan tidak bukan adalah aturan moral, etiket, kepribadian, akhlak kita. Kita bisa dinilai orang yang bersusila atau yang tidak, dilihat dari tingkah laku kita. Kalau kita berbicara tentang agama, berbicara tentang kebenaran, tetapi dikala pada saat tertentu kita bertingkah laku yang tidak baik, kita bertindak yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, merugikan orang lain. Nah, ini akan menjadi penilaian yang negatif terhadap diri kita. Nah, oleh karena itu sila ini harus dijaga. Lalu bagaimana? Bagaimana kita menjaga sila? Sang Buddha menjelaskan ada 2 cara agar sila ini bisa terjaga dengan baik. Yang pertama yang disebut dengan hiri. Hiri dalam pengertian bahasa Indonesia adalah memiliki rasa malu untuk melanggar sila, untuk berbuat jahat. Hiri adalah rasa malu ketika kita, baik dilihat orang maupun tidak, untuk melakukan pelanggaran terhadap sila. Jadi jikalau kita di dalam diri kita ini terdapat hiri ini dalam bahasa Pali yang artinya dalam bahasa Indonesia memiliki rasa malu. Kalau kita memiliki rasa malu, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dilihat orang atau tidak, maka sila itu akan terjaga dengan baik. Sila itu tidak akan dilanggar. Kemudian yang kedua yang bisa mengerem kita untuk melanggar sila adalah yang disebut dengan otapa. Otapa itu adalah rasa takut
terhadap perbuatan yang dilakukan dengan pelanggaran sila. Jadi kalau orang melanggar sila, dia akan, aduh, takut sekali saya ini karena saya sudah melanggar sila. Jangankan melanggar, mau melanggar saja sudah takut. Nah, dengan demikian maka dia tidak akan mungkin melakukan pelanggaran sila. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dua dharma atau dua ketentuan itu tadi yang diberikan oleh Sang Buddha akan menyebabkan kita terhindar dari pelanggaran-pelanggaran sila, yaitu hiri, yang kedua otapa. Dengan melakukan ini, dengan memiliki dua macam ini, hiri dan otapa, maka kita akan terbebas dari pelanggaran-pelanggaran sila. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perbuatan baik tadi sudah saya katakan ada sila. Kita akan lanjutkan perbuatan baik yang kedua, yaitu yang disebut dengan samadhi. Samadhi adalah perbuatan baik yang tingkatannya lebih gampang, lebih susah. Kalau tadi pelaksanaan sila cukup sulit, kemudian samadhi ini akan lebih sulit. Samadhi ini lebih ditekankan kepada bagaimana mengontrol pikiran kita, bagaimana pikiran kita ini bisa terkonsentrasi, bagaimana pikiran kita ini bisa berada pada hal yang positif, pikiran kita ini bisa berada pada kebenaran, pikiran kita ini tidak suka kemana-mana, tidak suka melayang kemana-mana, tidak suka melamun, tidak suka bermimpi yang tidak suka menyimpan pikiran-pikiran negatif. Pikiran memang sangat sulit sekali. Jadi kalau tadi perbuatan sila itu atau melaksanakan atau mengendalikan etika kita yang disebut dengan sila itu susah, tetapi yang berikutnya adalah mengendalikan pikiran, mengarahkan pikiran pada kebenaran, meletakkan pikiran pada hal yang positif, itu jauh lebih susah. Nah, dua hal ini, sila dan samadhi ini, atau lebih sering juga dikenal dengan meditasi ini, adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau ingin sukses meditasi atau samadhi, tentu silanya harus baik. Kalau ingin berhasil dalam meditasi, silanya juga harus diselesaikan dengan baik, harus sempurna. Karena apa? Kalau silanya amburadul, kalau silanya tidak baik, silanya kacau, misal dia suka melanggar sila yang pertama, misalnya panatipata weramani sika padang samadhyami, suka melakukan pembunuhan makhluk hidup. Kalau dia meditasi, pada saat duduk meditasi, barusan saja dia melakukan pembunuhan makhluk hidup, walaupun itu hanya seekor binatang kecil, tapi ketika duduk meditasi dia akan teringat, pikirannya akan teringat, waduh, tadi saya barusan membunuh makhluk hidup, dan alangkah kasihannya dia. Atau mungkin barusan saya menginjak seekor kecoa, aduh, kasihannya dia. Dia juga makhluk hidup, dan dia juga berhak untuk hidup. Pikiran itu akan membuat kita sulit untuk berkonsentrasi di dalam meditasi. Sedangkan meditasi adalah bagaimana kita mengarahkan pikiran untuk menyatu dalam satu objek, untuk konsentrasi dalam satu objek. Nah, kalau kita silanya tidak baik, kalau tadi contohnya melakukan pembunuhan makhluk hidup, maka pikiran tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa menyatu dalam meditasi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dua hal, sila dan meditasi, adalah perbuatan baik yang sulit untuk kita lakukan. Tapi ada satu Bapak Ibu, yang ini perbuatan baik yang sangat mudah sekali. Sengaja saya sampaikan ini pada hal yang terakhir. Yang tadi satu adalah sila, yang kedua adalah meditasi atau samadhi, yang ketiga ini saya sampaikan
perbuatan baik yang paling mudah kita lakukan adalah berdana atau dana, Bapak Ibu. Apa itu dana? Secara letterlek gampang sekali kita katakan dana itu adalah memberikan sesuatu atau berderma atau mempersembahkan sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa materi, bisa berupa jasa, bisa berupa ide, gagasan, dan lain sebagainya. Yang gampang saja Bapak Ibu, kita bisa memberikan sumbangan. Sumbangan ini berupa apa saja? Ya barangkali di perumahan kita atau di komplek kita ada tetangga atau kerabat kita yang secara ekonominya barangkali lebih kurang mampu dari kita, kita bisa berikan bantuan. Memberikan bantuan sekecil apapun itu sangat berharga, itu sangat berarti. Nah, kenapa dana ini dikatakan perbuatan baik yang mudah sekali kita lakukan? Karena berdana itu saat kita lakukan pemberian dana, kita tidak perlu mikir, kita tidak perlu mempersiapkan sedini mungkin, seberat mungkin, tidak. Barangkali gampangnya kita punya uang Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, ada mungkin para penyanyi yang ada di jalan-jalan atau para pengemis, kita bisa berikan. Tidak perlu kita mikir-mikir dulu atau kita merenung dulu ini kita beri atau tidak perlu, kita berikan saja dalam pikiran kita. Semoga mereka bahagia, semoga mereka berbahagia, itu saja. Nah, Bapak Ibu, 3 komponen inilah yang selalu digaungkan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama: dana, sila, dan samadhi. Dana, sila, dan samadhi. Lakukanlah 3 ini. Kalau Anda melakukan 3 ini, dijamin Anda akan bahagia, Anda akan mendapat berkah. Bahkan Sang Buddha bersabda yang disebutkan dalam bahasa Pali, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nibuting yanti, tasma silang wisodaye. Yang intinya adalah melalui perbuatan sila ataupun dana ataupun bawana, itu silena sugating yanti, melalui pelaksanaan sila sugating yanti, Anda akan terlahir di alam bahagia. Apa itu? Surga. Silena sugating yanti. Dan ini membuktikan bahwa dengan melaksanakan sila, dengan melaksanakan berdana, dengan melaksanakan bawana atau meditasi atau samadhi itu tadi, surga atau terlahir di alam bahagia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan menganggap enteng pelaksanaan pemberian atau berderma atau berdana, jangan menganggap remeh pelaksanaan sila, dan jangan menganggap tidak berfaedah dari pelaksanaan meditasi. 3 komponen ini sangat mujarab sekali kalau kita laksanakan, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan berikutnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang tadi saya katakan tidak mudah untuk melakukan perbuatan baik atau meletakkan diri kita pada kebenaran itu tadi. Tentu banyak godaan-godaan, tentu banyak sekali gangguan-gangguan. Terkadang kita berpikir, saya saja masih kekurangan, kenapa saya harus membantu orang? Ini sering sekali muncul dalam pikiran kita, ini sering sekali mengganggu dalam pikiran kita. Kenapa saya harus membantu orang? Toh kalau saya bantu, nanti saya pun nggak diketahui juga kalau saya bantu. Saya menolong orang lain pun juga nggak tahu bahwa yang ditolong itu adalah hasil dari kerja keras saya. Nah,
muncul pikiran-pikiran seperti itu, sehingga niat untuk membantu itu atau ingin menolong atau untuk berderma itu menjadi hambar. Nah, itu semestinya tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Karena apa? Dilihat orang, dikenal orang, diketahui orang atau tidak, perbuatan baik itu pasti akan mendatangkan efek, pasti akan mendatangkan kebahagiaan kepada si pembuatnya. Ingat, di dalam sebuah sabda Sang Buddha mengatakan, seseorang yang menanam padi atau menanam benih kebajikan atau menanam padi itu akan tumbuh padi. Artinya apa? Menanam kebajikan akan mendatangkan kebahagiaan. Menanam kejelekan, keburukan akan mendatangkan penderitaan. Ini rumus hukum. Nah, oleh karena itu, Pak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingat pada konsep ini tadi, tentunya ketika muncul rasa hambar, rasa tidak ingin berbuat baik, tidak mau untuk melakukan perbuatan baik, merasa tidak terpancing untuk melakukan perbuatan baik, untuk berdana, berderma, ingatlah itu. Setiap perbuatan tidak akan ada sia-sianya. Mau dikenal orang, mau didengar orang, mau dilihat orang, mau disaksikan orang atau tidak, perbuatan baik tidak akan sia-sia. Nah, terkadang justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melakukan perbuatan baik hanya untuk diketahui oleh orang lain, hanya untuk dikenal oleh orang lain, justru itu akan membuat ego kita, akan membuat atau diri kita ini menjadi besar. Atta dalam bahasa Pali, sang aku ini akan menjadi besar. Misal, wihara itu kalau nggak ada aku, nggak jadi apa-apa. Itu muncul egonya itu, atta atau akunya itu. Sehingga kalau itu muncul dalam diri seseorang, nah, bisa-bisa nanti nilai yang dihasilkan semestinya, kalau dia berdana mendapatkan nilai barangkali 100%, Bapak Ibu, barangkali 100% dia harusnya mendapat nilai pahala perbuatan baik itu, maka bisa saja berkurang karena atta atau aku atau ego itu tadi yang muncul, yang akhirnya memunculkan mana itu kesombongan, memunculkan kesombongan. Wihara itu kalau nggak ada aku yang nyumbang, yang mempelopori, yang bantu, nggak jadi wihara itu. Jadi itu malah akan mengurangi perbuatan atau pahala perbuatan baik atau derma yang kita berikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, setiap kita berderma, jangan memikirkan apakah dilihat orang atau tidak, apakah maksudnya di kamera orang atau tidak, di video orang atau tidak. Lakukanlah. Justru bagus kita tidak usah di video, yang walaupun katanya ada alasan di video disebarkan itu adalah untuk menginspirasi orang lain, untuk mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita tidak tahu apakah memang di pikirannya itu seperti itu, kita juga nggak tahu. Nah, tapi kalau orang yang tidak mau terpengaruh apa-apa, yang tidak mau dibumbui apa-apa, sudahlah, lakukan saja perbuatan baik tanpa harus ada embel-embel lain, tanpa harus ingin di monitor atau ingin dipandang, ingin dilihat, ingin ditonton oleh orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perbuatan baik memang itu tadi tidak serta-merta kita dapat melakukannya setiap hari, tidak sekaligus kita bisa melaksanakan secara simultan, tetapi kembali lagi itu perlu latihan.
yang sepertinya tadi kita berdana, mungkin awalnya kita tidak bisa banyak sekaligus, misalnya berdana 100.000 misalnya sekali berdana di wihara atau memasukkan ke kotak dana. Barangkali kita mungkin awal-awalnya 1.000 rupiah. Nanti begitu sembahyang lagi, ada kotak dana lagi, kita tingkatkan lagi 2.000 rupiah, kita tingkatkan lagi 5.000 rupiah, kita tingkatkan lagi 10.000 rupiah. Kita lakukan secara terus-menerus. Yang awalnya kita berdana sesuatu yang kurang bermanfaat untuk kita, yang sesuatu yang tidak penting bagi kita, kita danakan. Barangkali misalnya kita punya pakaian yang, ya katakanlah pakaian ini sudah tidak kita gunakan lagi, tetapi masih bagus, kita danakan. Barangkali kita punya, mungkin sekarang itu punya sepeda yang sekarang lagi booming menggunakan sepeda, kita nggak kepake di rumah sepeda. Nah, ada orang yang memerlukan, ada orang yang membutuhkan, kita danakan. Sesuatu yang kita tidak perlukan, kita danakan. Kita latih hingga pada akhirnya sesuatu yang kita perlukan, kita danakan. Yang kita perlukan, kita danakan. Itu adalah latihan. Karena latihan akan meningkat. Akhirnya apa? Akhirnya sesuatu yang sangat kita perlukan pun bisa kita danakan. Ya, sesuatu yang sangat kita gunakan, sangat kita butuhkan, bisa saja kita danakan, kita berikan. Dan ini akibat atau dampak dari sebuah latihan itu tadi. Latihan berdana, latihan melepas. Karena intinya berdana itu adalah melepas. Apa yang ada pada diri kita itu sebetulnya saya sudah katakan bukan milik kita. Anicca wata sangkara, segala sesuatu itu tidak kekal. Sang Buddha bersabda, anicca wata sangkara, wayo dhamma sangkara, apamadena sampadeta. Segala sesuatu tidak kekal. Yo, berjuang sungguh-sungguh agar mencapai tingkat-tingkat kesucian. Apa yang ada pada kita tidak kekal. Apa yang datang pada kita bukan milik kita. Lalu, kenapa kita harus memegang sesuatu yang tidak kekal? Memegang erat sesuatu yang bukan milik kita? Akibatnya apa? Kalau kita memegang sesuatu yang bukan milik kita, toh nanti setuju atau tidak setuju, ikhlas atau tidak ikhlas, itu akan pergi dari kita, akan diambil secara paksa dari kita. Kenapa kita secara, maaf kalau saya bilang, secara bodoh sekali kita pegang sesuatu yang sebetulnya bukan milik kita? Nah, itulah makna dari melepas itu tadi, makna dari berdana itu tadi. Kalau kita mau melepas apa yang ada pada diri kita, dari yang tidak begitu penting, dari yang setengah penting, dari yang sangat penting dari kita lepas, maka efeknya apa? Kalau kita sudah memiliki latihan yang kuat seperti itu, efeknya apa? Efeknya adalah kita akan menjadi lega, kita akan menjadi wajar ketika sesuatu itu yang ada pada diri kita, baik yang penting, setengah penting, ataupun sangat penting atau sangat berharga yang ada pada diri kita, diambil secara paksa atau pergi atau menjauh dari kita, kita menjadi wajar. Itu adalah wajar. Kita bisa menerima, kita bisa memahami. Itulah hukum yang disebut dengan anicca wata sangkara itu tadi. Segala perpaduan, segala yang ada di dunia ini yang terdiri dari unsur-unsur adalah tidak kekal, anicca. Nah, dengan latihan itu tadi, saudara-saudara sekalian, sangat besar manfaatnya bagi kita, sangat besar dampaknya bagi kita. Sesuatu yang datang pada kita wajar
wajar memang sesuatu yang datang, sesuatu yang kita dapatkan wajar, wajar kita rawat, wajar kita perlakukan dengan baik, wajar kita bina, wajar kita pelihara. Tapi ingat, sesungguhnya sesuatu yang datang pada kita itu semuanya adalah bukan milik kita, bukan milik kita, ya. Bahkan orang sering bilang, kenapa kita ini selalu selalu sedih ketika berpisah dengan yang kita cintai, sedih sekali. Kehilangan uang 100.000 sedih, kehilangan uang 500.000 sedih, kita kehilangan uang 1 juta sedih, kehilangan uang mungkin ratusan juta sedih sekali, kehilangan mobil sedih, bahkan kehilangan anggota keluarga kita sedih sekali. Kenapa kita sedih seperti itu? Karena kita terikat, Bapak Ibu, karena kita terikat sekali dengan hal-hal seperti itu. Nah, dengan melepas ini tadi, dengan berdana ini tadi, ini adalah latihan untuk tidak terikat, untuk tidak mencengkeram sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Bapak Ibu saudara sekalian, orang sering katakan seperti ini, kenapa kita tidak bersikap seperti orang yang menjaga, maaf, saya pernah lihat di pasar itu ada tukang parkir sepeda, dia menjagakan sepeda, maksudnya sepeda motor, maksudnya dia menjagakan sepeda motor orang-orang, dia menjagakan semua, dia jaga sepeda motor. Ketika ada orang datang titip sepeda motor, dia jaga dengan hati-hati, dia perhatikan, dia pastikan keamanannya betul-betul terjamin dan sebagainya. Kemudian ketika sepeda motor itu diambil lagi lah yang punya, ketika diambil lagi, dia tidak sedih, dia tidak menangis, dia tidak marah-marah, justru dia malah senang, dia enjoy. Kenapa dia senang? Karena dia dapat uang dari sebagai imbalan dia menjagakan punya orang itu. Nah, kenapa kita tidak berpikiran seperti itu? Jadi apa yang datang kepada kita itu adalah sebuah titipan. Yang datang pada kita adalah sesuatu yang tidak kekal. Yuk kita latihan untuk mencoba merilis atau melepas. Nah itu Bapak Ibu saudara sekalian. Nah jadi sehingga kalau ini kembali lagi kita laksanakan berdana yang esensinya tadi adalah melepas, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sila. Apa itu sila? Sila adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, kemudian tidak minum minuman keras, ya, dan juga tidak berbohong. Ada 5 latihan minimal nih untuk kita umat awam nih, bukan untuk para rohaniawan atau para anggota sangga. Untuk kita itu minimal 5 yang harus kita perhatikan, kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi, yang pertama tidak membunuh, kedua tidak mencuri, ketiga tidak berbuat asusila, keempat tidak berbohong, yang kelima tidak minum minuman keras atau sejenisnya yang menyebabkan kita mabok, ya. Itu kita hindari 5 itu tadi, maka kehidupan kita akan menjadi tenang, tentram, akan damai. Dimanapun kita berada, orang yang melaksanakan sila suka berdana akan diterima dengan mudah oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah melakukan meditasi. Nah, meditasi ini walaupun jauh lebih susah dari yang berdana melaksanakan sila, meditasi mendapatkan imbalan atau pahala yang jauh lebih tinggi juga, karena dengan tingkat kesusahan untuk melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukan meditasi dengan baik, ya. Tidak semua orang bisa meluangkan waktunya untuk meditasi. Jadi
berdana, sila, samadhi adalah 3 pilar bagi kita untuk menempatkan diri atau mengarahkan diri pada kebenaran, untuk memposisikan diri pada kebenaran. Jadi kalau ingin berada pada kebenaran, tiga komponen ini yang harus kita perhatikan, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya utarakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu berada pada bimbingan Sang Triratna, Buddha Dhamma dan Sangha, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu sehat. Jangan lupa sehat, sehat dan sehat. Dan mari kita lakukan agar kita selalu merasa happy, bahagia, dan yang terpenting adalah kita berguna dan bermanfaat untuk makhluk lain atau orang lain. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima, dapat bermanfaat untuk semuanya. Sabe sata, Bhavantu Sugitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.